Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Inayatuz Zuhriyah. NIM saya 2241104021186. Saya dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Oke, langsung saja. Apa itu pendidikan moderasi Islam? Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang bermakna sedang-sedang saja, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Di dalam KBBI, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremitas. Moderasi diartikan dengan sikap atau perilaku untuk tidak ekstrim, baik ekstrim kanan radikal maupun ekstrim kiri liberal. Moderasi adalah memiliki di antara keduanya, yaitu berada di tengah. Oleh karenanya, seseorang yang memposisikan diri di tengah dan tidak memihak salah satu sayap baik kanan maupun kiri diistilahkan dengan wasit. Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah wasyatiyah. Menurut Salabi, wasyatiyah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar katanya, yaitu wasyat, bermakna di tengah atau di antara kata. Jadi, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, ataupun sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan terjadi penyesuaian terhadap perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin yang dogmatis. Pendidikan moderasi Islam yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mengapa perlu ada moderasi Islam? Moderasi Islam tentu diperlukan karena dengan moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan adanya moderasi yang menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama itu adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Tujuan dan manfaat moderasi Islam antara lain sebagai berikut: mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama, menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama, mewujudkan kesejahteraan umat beragama, membantu inspirasi untuk bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku. Landasan normatif moderasi Islam. Ada 4 isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam multikultural, yaitu 1. Kesatuan dan aspek ketuhanan dan pesannya dalam atau wahyu. 2. Kesatuan kenabian. 3. Tidak ada paksaan dalam beragama. 4. Pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Aspek normatif ini juga dapat dilihat pada ayat-ayat sebagai dasar umum hubungan antara agama, salah satunya yaitu dalam surat Al-Baqarah yang
yang berarti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Adapun landasan histori moderasi Islam. Peristiwa yang melandasi adanya moderasi Islam diantaranya ialah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, peristiwa yang terjadi pada masa ulama. Salah satu contoh peristiwa yang menggambarkan pendidikan moderasi Islam dalam sirah nabawiyah adalah ketika awal mula masyarakat kaum muhajirin datang ke Madinah, di mana di sana terdapat perbedaan latar belakang di antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian Rasulullah menyatukan dan membuat perjanjian antara keduanya agar dapat menghindari potensi perpecahan sosial yang terjadi. Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu ada 5: keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman, dan keteladanan. Keadilan adalah adil, berpihak kepada yang benar. Toleransi atau tasamuh pada dasarnya berarti aljub, kemuliaan, atau sa'ad, lapang dada, dan tasahul, ramah, suka memaafkan. Keseimbangan atau tawazun, menetapkan keseimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, al-aql, dan ar-ruh. Jasmani adalah jazat, al-aql adalah akal, dan ar-ruh adalah ruh. Keberagaman atau tanawu, sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Adapun keteladanan atau uswah, muslim itu harus menjadi teladan bagi muslim lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Mungkin itu saja prinsip-prinsip moderasi Islam. Ada kesimpulan dari saya, yaitu moderasi Islam merupakan jalan tengah atau wasyatiyah dalam beragama agar terhindar dari aliran radikalisme dan liberalisme. Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam, yaitu yang tadi saya sebutkan ya kawan-kawan. Al-Quran dan Sunnah merupakan landasan normatif moderasi Islam yang menstoriskan kepada sirah nabawi peristiwa adanya Khulafaur Rasyidin dan ulama klasik dan kontemporernya. Cukup. Sudah beres semua, saatnya bagi-bagi rezeki. Masaknya banyak biar ndak mubadir, bagi seneng-seneng sama orang. Assalamualaikum. Sebentar. Oh, Mas, baru ya kos di sini. Yeah. Oh, sama Mas siapa? Mas Excel, Bu. Excel. Iya. Oh, Excel, Mas Excel. Kenalin, saya Bu Tina. Oh iya, Bu, salam kenal. Mas Excel, ini Bu Tina masak. Oh, iya. Ini buat Mak nanti temennya yang Oh, GC. iya, Bu, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, Ibu mau tanya, kok nggak pulang kampung? Oh, iya, Bu. Kita pulang nanti pipi bulan Desember karena mau Talan sama keluargaku. Oh, gitu. Berarti kebetulan ini buat makan. Ya? Oh, iya. Sebentar, Bu, saya pindahkan dulu makanan. Oh, iya. Sana. Tak tunggu di sini ya, Le ya.
Ah, Wih, undende, banyak nama makanan. Siapa kasih kok? Tetangga sebelah tahu yang kasih Ki. Minggir dulu deh, mau kasih kembali piringnya orang. Jangko. Ibu, Tabe Di, Oh, iya. terima kasih banyak. Tapi nanti dikembalikan piringnya. oh, nanti. Iya Bu, nanti Bu. Kok ndak sekarang toh, Le? Iya Bu, nanti Bu dikembalikan. Oh, Tiwa sibuk nunggu di sini. Iya, Udah Bu, nunggu maaf ya, Bu. lama. Iya, Bu, Ya wis maaf. nek gitu Ibu pamit dulu ya. Nanti Iya, Bu. ditunggu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Dede, kenapa ndak langsung kembalikan piringnya orang? Weh, Mak Bere. Ini toh, belum pi kenapa-napa. Nah lupa misang budaya tak. Tapi, mengingat waktu ta acara buka puasa di kosan Nafahri. Kemarin toh, waktu tak bawakan nih makanan, mau tahu, tidak ada yang mau makan nih. Jangankan nak makan, nah sentuh saja tidak toh. Kurasa-rasa toh, itu makanan yang dibawa, nah buang ji. Padahal, banyaknya lagi dong. Deh, sakitnya hatiku. Kenapa i? Astaga, karena beda agama tak apa pi? Kalau beda agama i, kenapa kah? Astaga Tuhan, weh, karena pikir toh semua yang kita masak mengandung babi toh lo. Oh, iya Di. Terus, bagaimana caranya supaya na terima makanan tak? Nah, ini yang ku masuk. Oh, iya Di. Pelajari mi pale. Yo. Sesuai yang dipelajari tadi, menurut ajaran mereka, peralatan masak yang sudah terkontaminasi daging babi harus bersih dari rasa, warna, dan bau. Terus, bagaimana mi daging babi yang di kulkas? Makanya, jangan sampai terkontaminasi. Pokoknya, itu ayam dicuci sampai betul-betul bersih. Urusan masakan, kuserahkan mi sama kau nah. Tenang Moko, serahkan mi sama saya. Kita bikinkan masakan khas Bugis. Intinya, masak sesuai ajaran mereka nah. Pastikan juga bumbu tidak mengandung babi dan pastinya halal. Masakan istimewa burasa dan ayam paleko khas Bugis sudah siap. Semangat kau saudara, demi niat baik kita bisa. Tidak, kita tidak suka gorengan. Makanan ini haram. Serius kok? Nggak jadi diantar ini? Sudah mi deh, kita mau saja makan nih. Nanti pi cari ke cara supaya bisa dikembalikan piring nah ibu tahu uang. Sembarang ji ya. Enaknya lagi ayam paleko. Deh, keseng. Belum pi jadi beras anu ini cak, masih keras, kayak beras. Oh, beras. Kerjaan rumah udah selesai. Tinggal mises, nyawang, tanduran. Tuh, kotak apa? Kok gede banget? Punya siapa itu? Wow, keh banget. Alah, bocah ki kok yo repot-repot dadak balik ke barang lo. Nek ngene kira yo aku seneng toh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu misalnya, ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah. Karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun jadi berkelahi. Di waktu lainnya, kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik, gegara beda agama. Ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, hingga ketua OSIS. Kalau pemilihan presiden sih belum ada presidennya. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan, ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semuanya fakta yang kita hadapi, karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan dan konflik. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Membungkamnya jelas tidak mungkin, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ikhwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Nah, Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut moderasi beragama. Jangan buru-buru menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama setengah-setengah, liberal, dan tidak kafah. Sabar dulu ya, saya akan menjelaskannya pelan-pelan. Kita kupas terlebih dahulu secara bahasa. Moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan, dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian. Yaitu pertama, wasit berarti penengah atau perantara. Misalnya dalam perdagangan, dalam bisnis, dan lain-lain. Makna kedua adalah wasit berarti pelerai, pemisah, pendamai antara pihak-pihak yang berselisih. Dan makna yang ketiga adalah wasit berarti pemimpin di pertandingan. Seperti wasit sepak bola, wasit badminton, atau wasit dalam olahraga lainnya. Wasit tentu harus adil kan?
Adapun lawan kata moderasi adalah tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif. Bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan ekstrim, yaitu al-ghulu dan tashaddud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Karenanya, kalau mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pertanyaannya, memangnya moderasi beragama penting untuk Indonesia? Ya, sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mungkin ada yang bertanya, memangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Lihat saja, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. 2, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan tadi itu bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Padahal dalam hal tafsir agama, yang maha mengetahui kebenaran sejati kan hanya Tuhan belaka. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia. Bukan kebenaran esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi. Karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Ingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrim liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, kan ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrim ini perlu dimoderasi. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Kita perlu bekerja sama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan keragaman budaya. Toleransi ini pekerjaan rumah atau PR kita bersama. Karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang, cepat atau lambat, keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Maaf kalau banyak kata-kata yang salah dan maaf kalau susah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.